Dalam buku ini, Neville mengajarkan formula sederhana untuk mewujudkan keinginan kita melalui imajinasi dan perasaan. Membuat banyak buku tidak ada akhirnya. Pengkhotbah 12 ayat 12. Dia yang akan menyempurnakan dirinya dalam seni apapun, biarkan dia membacakan beberapa karya pasti dan pasti pada seninya berkali-kali, karena membaca banyak buku tentang seni Anda menghasilkan kebingungan daripada belajar. Pepatah lama. Kata pengantar. Buku ini berkaitan dengan seni mewujudkan keinginan Anda. Ini memberi Anda penjelasan tentang mekanisme yang digunakan dalam produksi dunia yang terlihat. Ini adalah buku kecil, tapi tidak tipis. Ada harta karun di dalamnya, jalan yang jelas menuju realisasi impian Anda. Seandainya mungkin untuk membawa keyakinan kepada orang lain melalui argumen-argumen yang masuk akal dan contoh-contoh terperinci, buku ini akan berkali-kali lipat ukurannya. Akan tetapi, jarang mungkin untuk melakukannya melalui pernyataan atau argumen tertulis karena untuk penilaian yang ditangguhkan tampaknya selalu masuk akal untuk mengatakan bahwa penulisnya tidak jujur atau diencerkan, dan oleh karena itu buktinya ternoda. Akibatnya, saya sengaja menghilangkan semua argumen dan kesaksian dan hanya menantang pembaca yang berpikiran terbuka untuk mempraktikkan hukum kesadaran seperti yang diungkapkan dalam buku ini. Keberhasilan pribadi akan terbukti jauh lebih meyakinkan daripada semua buku yang bisa ditulis tentang masalah ini. Neville. Daftar isi. Bab 1, Hukum dan Operasinya. Bab 2, Tidur. Bab 3, Doa. Bab 4, Perasaan Roh. Hukum dan operasinya. Dunia dan semua yang ada di dalamnya adalah kesadaran terkondisi manusia yang diobjektifkan. Kesadaran adalah penyebab dan juga substansi dari seluruh dunia. Jadi, kepada kesadaranlah kita harus berpaling jika kita ingin menemukan rahasia penciptaan. Pengetahuan tentang hukum kesadaran dan metode pengoperasian hukum ini akan memungkinkan Anda untuk mencapai semua yang Anda inginkan dalam hidup. Berbekal pengetahuan tentang hukum ini, Anda dapat membangun dan memelihara dunia yang ideal. Kesadaran adalah satu-satunya realitas, tidak secara kiasan tetapi sebenarnya. Realitas ini, demi kejelasan, dapat diibaratkan seperti sebuah aliran, yang terbagi menjadi dua bagian, alam sadar dan alam bawah sadar. Untuk mengoperasikan hukum kesadaran secara cerdas, perlu untuk memahami hubungan antara alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar bersifat pribadi dan selektif. Alam bawah sadar bersifat impersonal dan non-selektif. Alam sadar adalah alam akibat, alam bawah sadar adalah alam sebab. Kedua aspek ini adalah pembagian kesadaran pria dan wanita. Yang sadar adalah laki-laki, alam bawah sadar adalah perempuan. Kesadaran menghasilkan ide-ide dan mengesankan ide-ide ini di alam bawah sadar. Alam bawah sadar menerima ide-ide dan memberikan bentuk dan ekspresi kepada mereka. Dengan hukum ini, pertama-tama memahami sebuah ide dan kemudian menanamkan ide yang dikandung di alam bawah sadar. Semua hal berkembang dari kesadaran. Dan tanpa urutan ini tidak ada sesuatu yang dibuat. Kesadaran mengesankan alam bawah sadar sementara alam bawah sadar mengungkapkan semua yang terkesan padanya. Alam bawah sadar tidak memunculkan ide-ide, tetapi menerima ide-ide yang dianggap benar oleh pikiran sadar dan dengan cara yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri, mengobjektifikasi ide-ide yang diterima. Oleh karena itu, melalui kekuatannya untuk berimajinasi dan merasakan serta kebebasannya untuk memilih ide yang akan ia hibur, manusia memiliki kendali atas ciptaan. Kontrol alam bawah sadar dicapai melalui kontrol ide dan perasaan Anda. Mekanisme penciptaan tersembunyi di kedalaman alam bawah sadar, aspek perempuan atau rahim penciptaan. Alam bawah sadar melampaui akal dan tidak tergantung pada induksi. Ini merenungkan perasaan sebagai fakta yang ada di dalam dirinya sendiri dan pada asumsi ini mulai memberikan ekspresi padanya. Proses kreatif dimulai dengan sebuah ide dan siklusnya berjalan sebagai perasaan dan berakhir dengan kemauan untuk bertindak. Ide-ide terkesan di alam bawah sadar melalui media perasaan. Tidak ada ide yang bisa terkesan di alam bawah sadar sampai dirasakan. Tetapi begitu dirasakan, baik itu baik, buruk atau acuh tak acuh, itu harus diungkapkan. Perasaan adalah satu-satunya media yang melaluinya ide-ide disampaikan ke alam bawah sadar. Oleh karena itu,
Orang yang tidak mengendalikan perasaannya dapat dengan mudah membuat alam bawah sadar terkesan dengan keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengontrol perasaan tidak berarti menahan atau menekan perasaan Anda, melainkan mendisiplinkan diri untuk membayangkan dan menghibur, hanya perasaan yang berkontribusi pada kebahagiaan Anda. Kontrol perasaan Anda sangat penting untuk kehidupan yang penuh dan bahagia. Jangan pernah menghibur perasaan yang tidak diinginkan atau berpikir simpatik tentang kesalahan dalam bentuk atau bentuk apapun. Jangan terpaku pada ketidaksempurnaan diri sendiri atau orang lain. Melakukannya berarti membuat alam bawah sadar terkesan dengan keterbatasan ini. Apa yang Anda tidak ingin dilakukan kepada Anda tidak merasa bahwa itu dilakukan kepada Anda atau orang lain. Ini adalah seluruh hukum kehidupan yang penuh dan bahagia. Segala sesuatu yang lain adalah komentar. Setiap perasaan membuat kesan bawah sadar dan kecuali jika dilawan oleh perasaan yang lebih kuat dari sifat yang berlawanan harus diungkapkan. Dominan dari dua perasaan adalah yang diekspresikan. Saya sehat adalah perasaan yang lebih kuat daripada saya akan sehat. Merasa saya akan menjadi, berarti mengakui bahwa saya tidak. Saya lebih kuat daripada saya tidak. Apa yang Anda rasakan selalu mendominasi apa yang Anda rasa ingin menjadi. Oleh karena itu untuk mewujudkan keinginan harus dirasakan sebagai keadaan yang bukan keadaan yang tidak. Sensasi menghasilkan manifestasi dan merupakan fondasi di mana semua manifestasi bersandar. Berhati-hatilah dengan suasana hati dan perasaan Anda, karena ada hubungan tak terputus antara perasaan Anda dan dunia nyata Anda. Tubuh Anda adalah filter emosional dan memiliki tanda yang jelas dari emosi umum Anda. Gangguan emosi, terutama emosi yang tertekan adalah penyebab dari semua penyakit. Merasakan yang salah secara intens tanpa menyuarakan atau mengungkapkan perasaan itu adalah awal dari penyakit, ketidaknyamanan baik tubuh maupun lingkungan. Jangan menghibur perasaan penyesalan atau kegagalan karena frustrasi atau pelepasan dari tujuan Anda mengakibatkan penyakit. Pikirkan dengan perasaan hanya keadaan yang ingin Anda wujudkan. Merasakan realitas tempat yang dicari dan hidup serta bertindak berdasarkan keyakinan itu adalah jalan dari semua keajaiban yang tampak. Semua perubahan ekspresi terjadi melalui perubahan perasaan. Perubahan perasaan adalah perubahan takdir. Semua ciptaan terjadi dalam domain alam bawah sadar. Apa yang harus Anda peroleh kemudian adalah kontrol reflektif dari operasi alam bawah sadar, yaitu kontrol ide dan perasaan Anda. Kesempatan atau kecelakaan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi pada Anda. Juga bukan takdir yang menentukan keberuntungan atau kemalangan Anda. Kesan bawah sadar Anda menentukan kondisi dunia Anda. Alam bawah sadar tidak selektif. Itu impersonal dan tidak membeda-bedakan orang. Alam bawah sadar tidak peduli dengan kebenaran atau kepalsuan perasaan Anda. Itu selalu menerima sebagai benar bahwa apa yang Anda rasakan benar. Perasaan adalah pendakian alam bawah sadar ke kebenaran dari apa yang dinyatakan benar. Karena kualitas alam bawah sadar ini, tidak ada yang mustahil bagi manusia. Apapun yang dapat dipahami dan dirasakan oleh pikiran manusia sebagai benar, alam bawah sadar dapat dan harus mewujudkannya. Perasaan Anda menciptakan pola dari mana dunia Anda dibentuk dan perubahan perasaan adalah perubahan pola. Alam bawah sadar tidak pernah gagal untuk mengungkapkan apa yang telah terkesan di atasnya. Saat menerima kesan, ia mulai mencari cara untuk mengekspresikannya. Ia menerima perasaan yang terkesan padanya, perasaan Anda, sebagai fakta, yang ada di dalam dirinya sendiri dan segera mulai menghasilkan di dunia luar atau objektif, kemiripan yang tepat dari perasaan itu. Alam bawah sadar tidak pernah mengubah kepercayaan yang diterima manusia. Alam bawah sadar menggambarkan mereka sampai ke detail terakhir apakah itu bermanfaat atau tidak. Untuk mengesankan alam bawah sadar dengan keadaan yang diinginkan, Anda harus mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah mewujudkan keinginan Anda. Dalam mendefinisikan tujuan Anda hanya harus memperhatikan tujuan itu sendiri. Cara berekspresi atau kesulitan yang terlibat tidak untuk dipertimbangkan oleh Anda. Berpikir dengan perasaan pada keadaan apapun membuatnya terkesan di alam bawah sadar. Oleh karena itu, jika Anda memikirkan kesulitan, hambatan, atau penundaan alam bawah sadar dengan sifatnya yang sangat non-selektif menerima perasaan kesulitan dan hambatan sebagai permintaan Anda dan mulai memproduksinya di dunia luar Anda. Alam bawah sadar adalah rahim penciptaan. Ia menerima gagasan itu sendiri melalui perasaan manusia. Itu tidak pernah mengubah ide yang diterima, tetapi selalu memberikannya bentuk.
Oleh karena itu alam bawah sadar menggambarkan ide dan gambaran dan kemiripan perasaan yang diterima. Merasakan keadaan sebagai tanpa harapan atau tidak mungkin berarti membuat alam bawah sadar terkesan dengan gagasan tentang kegagalan. Meskipun alam bawah sadar dengan setia melayani manusia, tidak boleh disimpulkan bahwa hubungan antara seorang pelayan dengan tuannya seperti yang dipahami pada zaman dahulu. Para nabi kuno menyebutnya sebagai budak dan pelayan manusia. Santo Paulus mempersonifikasikannya sebagai seorang wanita dan berkata, wanita harus tunduk pada pria dalam segala hal. Alam bawah sadar memang melayani manusia dan dengan setia memberi bentuk pada perasaannya. Namun, alam bawah sadar memiliki ketidaksukaan yang berbeda terhadap paksaan dan merespons bujukan daripada perintah. Akibatnya, ia lebih menyerupai istri tercinta daripada pelayan. Suami adalah kepala istri. Efesus 5. Mungkin tidak berlaku untuk pria dan wanita dalam hubungan duniawi mereka. Tetapi ini berlaku untuk aspek sadar dan bawah sadar atau aspek kesadaran pria dan wanita. Misteri yang dirujuk Paulus ketika dia menulis. Ini adalah misteri besar. Barang siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, dan mereka berdua menjadi satu daging, hanyalah misteri kesadaran. Kesadaran benar-benar satu dan tidak terbagi. Tetapi demi penciptaan, tampaknya terbagi menjadi dua. Aspek sadar, objektif, atau laki-laki benar-benar adalah kepala dan mendominasi alam bawah sadar, subjektif, atau aspek perempuan. Namun, kepemimpinan ini bukan dari tiran, tetapi dari kekasih. Jadi dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki tujuan Anda, alam bawah sadar tergerak untuk membangun kemiripan yang tepat dari asumsi Anda. Keinginan Anda tidak diterima secara tidak sadar sampai Anda menganggap perasaan realitas mereka, karena hanya melalui perasaan adalah ide yang diterima secara tidak sadar dan hanya melalui penerimaan bawah sadar inilah yang pernah diungkapkan. Lebih mudah untuk menghubungkan perasaan Anda dengan peristiwa di dunia daripada mengakui bahwa kondisi dunia mencerminkan perasaan Anda. Namun, memang benar bahwa bagian luar mencerminkan bagian dalam. Seperti di dalam begitu juga di luar. Seseorang tidak dapat menerima apapun, kecuali jika itu diberikan kepadanya dari surga, dan kerajaan surga ada di dalam dirimu. Tidak ada yang datang dari luar, semua hal datang dari dalam, dari alam bawah sadar. Tidak mungkin bagi Anda untuk melihat selain isi kesadaran Anda. Dunia Anda dalam setiap detailnya adalah kesadaran Anda yang diobjektifkan, keadaan objektif menjadi saksi kesan bawah sadar, perubahan kesan menghasilkan perubahan ekspresi. Alam bawah sadar menerima sebagai benar apa yang Anda rasakan sebagai benar dan karena penciptaan adalah hasil dari kesan bawah sadar, Anda dengan perasaan Anda menentukan penciptaan. Anda sudah menjadi apa yang Anda inginkan dan penolakan Anda untuk percaya inilah satu-satunya alasan Anda tidak melihatnya. Mencari di luar untuk apa yang Anda tidak merasa diri Anda, adalah mencari dengan sia-sia, karena kita tidak pernah menemukan apa yang kita inginkan, kita hanya menemukan apa adanya kita. Singkatnya, Anda mengekspresikan dan hanya memiliki apa yang Anda sadari atau miliki. Kepada Dia yang memilikinya diberikan menyangkal bukti indera dan mengambil perasaan dari keinginan yang terpenuhi adalah jalan menuju realisasi keinginan Anda. Penguasaan pengendalian diri atas pikiran dan perasaan Anda adalah pencapaian tertinggi Anda. Namun, sampai kontrol diri yang sempurna tercapai, sehingga terlepas dari penampilan, Anda merasakan semua yang Anda ingin rasakan menggunakan tidur dan doa untuk membantu Anda mewujudkan keadaan yang Anda inginkan. Ini adalah dua pintu gerbang ke alam bawah sadar. Tidur. Tidur, kehidupan yang menempati sepertiga dari masa tinggal kita di bumi adalah pintu alami menuju alam bawah sadar. Begitu pula dengan tidur yang kita khawatirkan sekarang. 2/3 kehidupan kita yang sadar di bumi diukur dengan tingkat perhatian yang kita berikan untuk tidur. Pemahaman dan kegembiraan kita tentang apa yang harus diberikan oleh tidur akan menyebabkan kita, malam demi malam untuk melakukannya seolah-olah kita sedang membuat janji dengan seorang kekasih. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ayub 33. Itu dalam tidur dan dalam doa, keadaan yang mirip dengan tidur bahwa manusia memasuki alam bawah sadar untuk membuat kesan dan menerima instruksinya,
Dalam keadaan ini, alam sadar dan alam bawah sadar bergabung secara kreatif, pria dan wanita menjadi satu daging. Tidur adalah saat ketika pikiran laki-laki atau sadar beralih dari dunia indera untuk mencari kekasih atau alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar, tidak seperti wanita dunia yang menikahi suaminya untuk mengubahnya, tidak memiliki keinginan untuk mengubah keadaan sadar, tetapi menyukainya apa adanya dan dengan setia mereproduksi kemiripannya di dunia luar bentuk. Kondisi dan peristiwa hidup Anda adalah anak-anak Anda yang terbentuk dari cetakan kesan bawah sadar Anda dalam tidur, mereka dibuat menurut gambar dan rupa perasaan terdalam Anda sehingga mereka dapat mengungkapkan Anda kepada diri sendiri. Seperti di surga, begitu juga di bumi. Seperti di alam bawah sadar, begitu di bumi. Apapun yang Anda miliki dalam kesadaran saat Anda pergi tidur adalah ukuran ekspresi Anda dalam 2/3 hidup Anda di bumi. Tidak ada yang menghentikan Anda untuk mewujudkan tujuan Anda kecuali kegagalan Anda untuk merasa bahwa Anda sudah menjadi apa yang Anda inginkan atau bahwa Anda sudah memiliki hal yang dicari. Alam bawah sadar Anda memberi bentuk pada keinginan Anda hanya ketika Anda merasa keinginan Anda terpenuhi. Ketidaksadaran tidur adalah keadaan normal dari alam bawah sadar karena semua hal berasal dari dalam diri Anda dan konsepsi Anda tentang diri Anda menentukan apa yang datang. Anda harus selalu merasakan keinginan itu terpenuhi sebelum Anda pergi tidur. Anda tidak pernah menarik keluar dari dalam diri Anda bahwa apa yang Anda inginkan. Anda selalu menggambar apa adanya dan Anda adalah apa yang Anda rasakan sendiri serta apa yang Anda rasa benar bagi orang lain. Untuk dapat diwujudkan kemudian, keinginan tersebut harus diselesaikan menjadi perasaan berada atau memiliki atau menyaksikan keadaan yang dicari. Hal ini dicapai dengan mengasumsikan perasaan keinginan terpenuhi. Perasaan yang muncul sebagai jawaban atas pertanyaan, bagaimana perasaan saya jika keinginan saya terwujud, adalah perasaan yang seharusnya memonopoli dan melumpuhkan perhatian Anda saat Anda bersantai dalam tidur. Anda harus berada dalam kesadaran untuk menjadi atau memiliki apa yang Anda inginkan atau miliki sebelum Anda tertidur. Sekali tertidur, manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Seluruh tidurnya didominasi oleh konsep dirinya yang terakhir terjaga. Oleh karena itu, ia harus selalu menganggap perasaan pencapaian dan kepuasan sebelum ia jatuh dalam tidur. Datanglah ke hadapanku dengan nyanyian dan ucapan syukur, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Suasana hati Anda sebelum tidur menentukan keadaan kesadaran Anda saat Anda memasuki hadirat kekasih abadi Anda, alam bawah sadar. Dia melihat Anda persis seperti yang Anda rasakan. Jika saat Anda bersiap untuk tidur, Anda menganggap dan mempertahankan kesadaran sukses dengan merasa, "Saya sukses," Anda pasti sukses. Berbaring telentang dengan kepala sejajar dengan tubuh Anda, rasakan seolah-olah Anda memiliki keinginan Anda dan rileks dengan tenang ke dalam ketidaksadaran. Dia yang memelihara Israel tidak akan terlelap atau tertidur. Namun demikian, Dia memberikan tidur kesayangannya, alam bawah sadar tidak pernah tidur. Tidur adalah pintu yang dilalui oleh pikiran sadar yang terjaga untuk bergabung secara kreatif ke alam bawah sadar. Tidur menyembunyikan tindakan kreatif sementara dunia objektif mengungkapkannya. Dalam tidur, manusia mengesankan alam bawah sadar dengan konsepsinya tentang dirinya sendiri. Deskripsi apa yang lebih indah dari romansa alam sadar dan alam bawah sadar ini selain yang diceritakan dalam Kidung Agung? Pada malam hari di tempat tidurku, aku mencari dia yang jiwaku cintai. Aku menemukan dia yang jiwaku cintai. Aku memeluknya dan aku tidak akan membiarkannya pergi sampai aku membawanya ke rumah ibuku dan ke kamar orang yang mengandungku. Bersiap untuk tidur, Anda merasakan diri Anda dalam keadaan keinginan yang dijawab dan kemudian rileks ke dalam ketidaksadaran. Keinginan Anda yang terwujud adalah dia yang Anda cari. Pada malam hari di tempat tidur Anda mencari perasaan dari keinginan yang terpenuhi sehingga Anda dapat membawanya ke kamar dia yang mengandung Anda, ke dalam tidur atau alam bawah sadar yang memberi Anda bentuk bahwa keinginan ini juga dapat diberikan ekspresi. Ini adalah cara untuk menemukan dan mengarahkan keinginan Anda ke alam bawah sadar. Rasakan diri Anda dalam keadaan keinginan yang terwujud dan tidurlah dengan tenang. Malam demi malam, Anda harus merasakan perasaan menjadi, memiliki, dan menyaksikan apa yang Anda ingin miliki dan lihat terwujud. Jangan pernah pergi tidur dengan perasaan putus asa atau tidak puas.
Jangan pernah tidur dalam kesadaran akan kegagalan. Alam bawah sadar Anda yang keadaan alaminya adalah tidur. Melihat Anda seperti yang Anda yakini. Dan apakah itu baik, buruk, atau acuh tak acuh, alam bawah sadar akan dengan setia mewujudkan keyakinan Anda. Seperti yang Anda rasakan, begitu juga Anda membuatnya terkesan. Dan dia kekasih yang sempurna memberi bentuk pada kesan-kesan ini dan menggambarkannya sebagai anak-anak dari kekasihnya. Anda semua adil, cintaku, tidak ada tempat di dalam dirimu. Adalah sikap pikiran yang harus diambil sebelum tidur. Abaikan penampilan dan rasakan bahwa segala sesuatunya seperti yang Anda inginkan karena dia menyebut hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah ada dan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Menganggap perasaan puas berarti memanggil kondisi menjadi ada, yang akan mencerminkan kepuasan. Tanda-tanda mengikuti, mereka tidak mendahului. Bukti bahwa Anda ada akan mengikuti kesadaran bahwa Anda ada, itu tidak akan mendahuluinya. Anda adalah pemimpi abadi yang memimpikannya mimpi non-internal. Impian Anda terbentuk saat Anda merasakan realitasnya. Jangan membatasi diri Anda pada masa lalu. Mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi kesadaran, mulailah membayangkan keadaan di luar pengalaman masa lalu. Apapun yang dapat dibayangkan oleh pikiran manusia, dapat disadari oleh manusia. Semua keadaan objektif, yang terlihat, adalah keadaan subjektif pertama, yang tidak terlihat, dan Anda memanggilnya menjadi terlihat dengan mengasumsikan perasaan realitas mereka. Proses kreatifnya adalah pertama-tama berimajinasi dan kemudian mempercayai keadaan yang dibayangkan. Selalu bayangkan dan harapkan yang terbaik. Dunia tidak dapat berubah sampai Anda mengubah konsepsi Anda tentangnya. Seperti di dalam begitu juga di luar. Bangsa-bangsa dan juga orang-orang hanyalah apa yang Anda yakini. Tidak peduli apa masalahnya. Dimanapun itu, tidak peduli siapa masalahnya, Anda tidak memiliki siapapun untuk diubah kecuali diri Anda sendiri dan Anda tidak memiliki lawan atau penolong untuk membawa perubahan dalam diri Anda. Anda tidak perlu melakukan apa-apa selain meyakinkan diri Anda sendiri tentang kebenaran dari apa yang ingin Anda lihat terwujud. Segera setelah Anda berhasil meyakinkan diri sendiri tentang realitas keadaan yang dicari, hasil mengikuti untuk mengkonfirmasi keyakinan tetap Anda. Anda tidak pernah menyarankan kepada orang lain keadaan yang ingin Anda lihat dia ungkapkan. Sebaliknya, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa dia sudah menjadi apa yang Anda inginkan. Realisasi keinginan Anda dicapai dengan mengasumsikan perasaan keinginan terpenuhi. Anda tidak bisa gagal kecuali jika Anda gagal meyakinkan diri sendiri tentang kenyataan dari keinginan Anda. Perubahan keyakinan dikonfirmasi oleh perubahan ekspresi. Setiap malam saat Anda tertidur, merasa puas dan bersih karena kekasih subjektif Anda selalu membentuk dunia objektif dan citra dan rupa konsepsi Anda tentangnya, konsepsi yang ditentukan oleh perasaan Anda. Bangun 2/3 dari hidup Anda di bumi pernah menguatkan atau menjadi saksi kesan bawah sadar Anda. Tindakan dan peristiwa hari ini adalah akibat, bukan sebab. Kehendak bebas hanyalah kebebasan memilih. Pilih kamu hari ini siapa yang akan kamu layani adalah kebebasanmu untuk memilih jenis suasana hati yang kamu asumsikan, tetapi ekspresi suasana hati adalah rahasia alam bawah sadar. Alam bawah sadar menerima kesan hanya melalui perasaan manusia dan dengan cara yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri memberikan kesan ini bentuk dan ekspresi. Tindakan manusia ditentukan oleh kesan bawah sadarnya, ilusinya tentang kehendak bebas, keyakinannya, dan kebebasan bertindak hanyalah ketidaktahuan tentang sebab-sebab yang membuatnya bertindak. Dia menganggap dirinya bebas karena dia telah melupakan hubungan antara dirinya dan peristiwa itu. Manusia yang terjaga berada di bawah paksaan untuk mengekspresikan kesan bawah sadarnya. Jika di masa lalu dia secara tidak bijaksana membuat dirinya terkesan, maka biarkan dia mulai mengubah pikiran dan perasaannya karena hanya ketika dia melakukannya dia akan mengubah dunianya. Jangan sia-siakan satu momen dalam penyesalan karena memikirkan perasaan kesalahan masa lalu adalah untuk menginfeksi diri sendiri. Biarkan orang mati mengubur orang mati. Berbalik dari penampilan dan asumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah menjadi seperti yang Anda inginkan. Merasakan suatu keadaan menghasilkan keadaan itu. Pesta yang Anda mainkan di panggung dunia ditentukan oleh konsepsi Anda tentang diri Anda sendiri. Dengan merasakan keinginan Anda terpenuhi dan dengan tenang bersantai dalam tidur, Anda menempatkan diri Anda dalam peran bintang yang akan dimainkan di bumi besok. Dan saat tidur,
Anda dilatih dan diinstruksikan di bagian Anda. Penerimaan akhir secara otomatis menghendaki sarana realisasi. Jangan salah tentang ini. Jika, saat Anda bersiap untuk tidur, Anda tidak secara sadar merasakan diri Anda dalam keadaan keinginan yang dijawab, maka Anda akan membawa serta kamar dia yang mengandung Anda. Jumlah total reaksi dan perasaan hari terjaga, dan saat tidur Anda akan diinstruksikan dengan cara di mana mereka akan diungkapkan besok. Anda akan bangkit dengan keyakinan bahwa Anda adalah agen bebas, tidak menyadari bahwa setiap tindakan dan peristiwa hari itu telah ditentukan sebelumnya oleh konsep diri Anda saat Anda tertidur. Satu-satunya kebebasan Anda adalah kebebasan bereaksi. Anda bebas memilih bagaimana perasaan dan reaksi Anda terhadap drama hari itu. Tetapi drama, tindakan, peristiwa, dan keadaan hari itu telah ditentukan. Kecuali jika Anda secara sadar dan sengaja mendefinisikan sikap pikiran yang Anda gunakan untuk tidur. Anda secara tidak sadar pergi tidur dalam sikap gabungan pikiran yang terdiri dari semua perasaan dan reaksi hari itu. Setiap reaksi membuat kesan bawah sadar dan kecuali dilawan oleh perasaan yang berlawanan dan lebih dominan adalah penyebab tindakan di masa depan. Ide yang diselimuti dan perasaan adalah tindakan kreatif. Gunakan hak ilahi Anda dengan bijak, melalui kemampuan Anda untuk berpikir dan merasa, Anda memiliki kekuasaan atas semua ciptaan. Saat Anda terjaga, Anda adalah seorang tukang kebun yang memilih benih untuk kebun Anda. Tetapi kecuali sebutir gandum jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sendiri. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Konsepsi Anda tentang diri Anda saat Anda tertidur adalah benih yang Anda jatuhkan ke dasar alam bawah sadar. Tertidur dengan perasaan puas dan bahagia memaksa kondisi dan peristiwa muncul di dunia Anda yang menegaskan sikap pikiran ini. Tidur adalah pintu ke surga. Apa yang Anda rasakan sebagai perasaan yang Anda keluarkan sebagai kondisi, tindakan, atau objek di ruang angkasa. Jadi tidurlah dalam perasaan keinginan terpenuhi. Seperti dalam kesadaran, demikian pula di bumi. Doa, seperti tidur, juga merupakan pintu masuk ke alam bawah sadar. Ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, dan ketika kamu telah menutup pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi dan Bapamu yang tersembunyi akan memberimu upah secara terbuka. Doa adalah ilusi tidur, yang mengurangi kesan dunia luar dan membuat pikiran lebih mudah menerima sugesti dari dalam. Pikiran dalam doa berada dalam keadaan relaksasi dan penerimaan yang serupa dengan perasaan yang dicapai sesaat sebelum tidur. Doa bukanlah apa yang Anda minta, tetapi bagaimana Anda mempersiapkan penerimaannya. Apapun yang kamu inginkan ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan memilikinya. Satu-satunya syarat yang diperlukan adalah Anda percaya bahwa doa-doa Anda sudah terwujud. Doa Anda harus dijawab jika Anda menganggap perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki tujuan Anda. Saat Anda menerima keinginan sebagai fakta yang tercapai, alam bawah sadar menemukan cara untuk realisasinya. Untuk berdoa dengan sukses, maka Anda harus menyerah pada keinginan yang merasa keinginan terpenuhi. Orang yang disiplin sempurna selalu selaras dengan keinginan sebagai fakta yang dicapai. Dia tahu bahwa kesadaran adalah satu-satunya realitas, bahwa ide dan perasaan adalah fakta kesadaran dan senyata objek di ruang angkasa. Oleh karena itu dia tidak pernah memiliki perasaan yang tidak berkontribusi pada kebahagiaannya karena perasaan adalah penyebab tindakan dan keadaan hidupnya. Di sisi lain, orang yang tidak disiplin merasa sulit untuk mempercayai apa yang ditolak oleh indera dan biasanya menerima atau menolak hanya pada penampilan indera. Karena kecenderungan untuk mengandalkan bukti indera, maka perlu untuk menutupnya sebelum mulai berdoa, sebelum mencoba merasakan apa yang mereka tolak. Kapanpun Anda berada dalam kondisi pikiran ini, saya ingin, tetapi saya tidak bisa. Semakin keras Anda mencoba, semakin sedikit Anda mampu menuruti keinginan. Anda tidak pernah menarik apa yang Anda inginkan tetapi selalu menarik apa yang menjadi pikiran Anda. Doa adalah seni mengasumsikan perasaan menjadi dan memiliki apa yang Anda inginkan. Ketika indera mengkonfirmasi tidak adanya keinginan Anda, semua upaya sadar untuk melawan saran ini adalah sia-sia dan cenderung mengintensifkan saran tersebut. Doa adalah seni menyerah pada keinginan dan bukan pemaksaan keinginan.
Setiap kali perasaan Anda bertentangan dengan keinginan Anda, perasaan akan menjadi pemenangnya. Perasaan dominan selalu mengekspresikan dirinya. Doa harus tanpa usaha. Dalam upaya untuk memperbaiki sikap pikiran yang ditolak oleh indera, usaha adalah fatal. Agar berhasil memenuhi keinginan sebagai fakta yang tercapai, Anda harus menciptakan keadaan pasif, semacam lamunan atau refleksi meditatif yang serupa dengan perasaan yang menghasilkan tidur. Dalam keadaan santai seperti itu, pikiran berpaling dari dunia objektif dan dengan mudah merasakan realitas keadaan subjektif. Ini adalah keadaan di mana Anda sadar dan cukup mampu untuk menggerakkan atau membuka mata Anda tetapi tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Cara mudah untuk menciptakan keadaan pasif ini adalah dengan bersantai di kursi yang nyaman atau di tempat tidur. Jika di tempat tidur, berbaring telentang dengan kepala sejajar dengan tubuh, tutup mata dan bayangkan Anda mengantuk. Merasa aku mengantuk, sangat mengantuk, sangat mengantuk. Dalam beberapa saat, perasaan jauh yang disertai dengan kelesuan umum dan hilangnya semua keinginan untuk bergerak menyelimuti Anda. Anda merasakan istirahat nyaman yang menyenangkan dan tidak cenderung mengubah posisi Anda. Meskipun dalam keadaan lain Anda tidak akan merasa nyaman sama sekali. Ketika keadaan pasif ini tercapai, bayangkan bahwa Anda telah mewujudkan keinginan Anda, bukan bagaimana mewujudkannya, tetapi sekadar keinginan yang terpenuhi. Bayangkan dalam bentuk gambar apa yang ingin Anda capai dalam hidup, lalu rasakan diri Anda telah mencapainya. Pikiran menghasilkan gerakan bicara kecil, yang mungkin terdengar dalam doa pasif sebagai pernyataan dari luar. Namun, tingkat kepasifan ini tidak penting untuk realisasi doa-doa Anda. Yang diperlukan hanyalah menciptakan keadaan pasif dan merasakan keinginan terpenuhi. Semua yang mungkin Anda butuhkan atau inginkan sudah menjadi milik Anda. Anda tidak perlu pembantu untuk memberikannya kepada Anda, itu milik Anda sekarang. Panggil keinginan Anda menjadi ada dengan membayangkan dan merasakan keinginan Anda terpenuhi. Saat tujuan diterima, Anda menjadi sama sekali tidak peduli tentang kemungkinan kegagalan untuk menerima tujuan yang membutuhkan sarana untuk tujuan itu. Ketika Anda muncul dari saat doa, seolah-olah Anda diperlihatkan akhir yang bahagia dan sukses dari sebuah drama, meskipun Anda tidak diperlihatkan bagaimana tujuan itu tercapai. Namun, setelah menyaksikan akhir, terlepas dari urutan antiklimaks apapun, Anda tetap tenang dan aman karena mengetahui bahwa akhir telah ditentukan dengan sempurna. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Masuki semangat keadaan yang diinginkan dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah menjadi apa yang Anda inginkan. Saat Anda menangkap perasaan keadaan yang dicari, Anda dibebaskan dari semua upaya untuk membuatnya begitu karena sudah begitu. Ada perasaan yang pasti terkait dengan setiap ide dalam pikiran manusia. Tangkap perasaan yang terkait dengan keinginan Anda yang terwujud dengan mengasumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki hal yang Anda inginkan dan keinginan Anda akan mewujudkan dirinya sendiri. Iman adalah perasaan. Menurut iman, perasaan Anda, jadilah itu kepada Anda tidak pernah menarik apa yang Anda inginkan, tetapi selalu apa yang Anda miliki. Sebagai seorang manusia, begitu juga dia melihat, bagi dia yang memilikinya akan diberikan dan dia yang tidak memilikinya akan diambil. Apa yang Anda rasakan sebagai diri Anda sendiri dan Anda diberi apa adanya. Jadi asumsikan perasaan yang akan menjadi milik Anda jika Anda sudah memiliki keinginan Anda dan keinginan Anda harus diwujudkan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, menganggapnya bukan peniruan untuk disetarakan dengan Allah. Anda adalah apa yang Anda yakini sebagai diri Anda sendiri. Alih-alih percaya kepada Tuhan atau Yesus, percayalah bahwa Anda adalah Tuhan atau Anda adalah Yesus. Dia yang percaya kepadaku pekerjaan yang aku lakukan akan dia lakukan juga, harusnya. Dia yang hidup dan percaya seperti aku percaya, pekerjaan yang aku lakukan dilakukannya juga. Yesus merasa tidak aneh melakukan pekerjaan Tuhan karena dia percaya dirinya adalah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu, adalah wajar untuk melakukan pekerjaan yang Anda yakini. Jadi hiduplah dalam perasaan menjadi seseorang yang Anda inginkan dan Anda akan menjadi seperti itu. Ketika seorang manusia percaya pada nilai nasihat yang diberikan kepadanya dan menerapkannya,
Dia membangun dalam dirinya realitas kesuksesan. Sebuah perubahan pada perasaan adalah sebuah perubahan pada takdir. Neville Goddard.